Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah baik-baik Ibu Fitri. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ibu Rizka, sebelum Ibu melakukan observasi, kita bisa minta sedikit Boleh sekali. tentang kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan. Oke, saya punya beberapa pertanyaan yang buat Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu Rizka capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Untuk observasinya nanti ini kita insya Allah akan kita laksanakan hari Senin ya Ibu Fitri. Dan saya mau mengajarkan itu tentang IPAS, langkah seni dan waktu. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam observasi nanti. Yang pertama itu siswa itu dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Dan yang kedua, siswa itu bisa menjelaskan bagaimana cara tubuh kita bisa bergerak. Gitu. Kemudian metode pembelajaran yang Ibu bisa lakukan itu seperti apa? Yang digunakan. Baik, untuk metode sendiri di sini saya membagi siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Berdasarkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini, saya membagi siswa itu menjadi 3 kelompok. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada kinestetik. Seperti itu. Itu dibagi sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Oke. Mengapa Ibu Rizka memilih metode itu? Ya, karena saya melihat dari asesmen awal yang saya lakukan bahwa dalam satu kelas itu kan kebutuhan yang belajarnya anak-anak memang tidak sama semua. Jadi saya sudah melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran ini, dan makanya saya sudah mengkategorikan bahwa saya kelompok-kelompokkan nantinya anak-anak ke dalam kelompoknya masing-masing sesuai gaya belajar dan kebutuhan belajar. Baiklah. Kemudian persiapan apa saja yang sudah Ibu Rizka lakukan sebelum pembelajaran? Nah, itu tadi sebelumnya pasti ada asesmen awal saya untuk melihat sejauh mana sebenarnya siswa ini paham dengan materi yang akan saya ajarkan nanti. Kemudian di perkelompok-kelompoknya nanti itu, di bagian kelompoknya itu sudah saya siapkan juga ada yang tapi semuanya saya mau tampilkan. Kan sudah kalau kita menampilkan di layar itu sudah masuk auditorinya, sudah masuk juga dengan visual ya, visual auditorinya sudah masuk semua, dan kinestetiknya langsung mereka praktekkan langsung. Gitu. Kalau dari segi media yang digunakan, bagaimana persiapannya? Untuk media sendiri ya jelas harus ada gambar abstraknya yang mereka lihat. Kemudian ada juga nanti akan ditampilkan di layar seperti apa itu rangka-rangka manusia. Selanjutnya, apakah ada materi tertentu yang menurut Ibu Rizka akan sulit dipahami oleh siswa? Kalau menurut saya untuk materi tertentu sendiri seperti tidak ada, karena makanya jangan kita ambil sekaligus supaya anak-anak itu tidak bosan ya. Kita tidak bisa memfokuskan anak-anak, harus tahu. Jadi makanya di kelompokkan anak-anak, yang penting di sini kita lihat tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Itu saja yang utama. Berarti persiapan dan dalam langkah-langkahnya itu Ibu Rizka sudah atur bagaimana sehingga anak itu bisa memahami semua yang diberikan. Oke. Ini pertanyaan saya terakhir ya. Menyangkut evaluasi seperti apa yang dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa. Evaluasi ini sendiri kan ada evaluasi sementara proses pembelajaran, dan untuk di akhir proyek yang mereka akan tampilkan per kelompok seperti itu. Ada pengetahuan dan ada keterampilan seperti mereka diskusi kelompok, apa yang mereka akan tampilkan, presentasikan sebut gitu. Pengetahuannya dan ada keterampilannya. Tapi di sini perlu menyiapkan rubrik seperti penilaian. Iya, ada rubrik-rubrik tersendiri yang dibuat untuk menilai anak-anak itu terlihat aktif dalam kelompoknya seperti begitu. Ada penilaian individu, ada kelompok.
Terima kasih Ibu Rizka, semoga observasi yang dilakukan tanggal 7 itu berjalan dengan lancar. Sampai bertemu di observasi. Iya, sama-sama Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua. Hari ini Ibu lihat sudah semangat semua untuk belajar. Oke, seperti biasa yang sebelum belajar apa yang kita lakukan? Berdoa. Oke, siapa yang pertama duluan datang tadi pagi? Siapa yang duluan datang tadi? Oh ada, siapa Ryan? Oke Ryan, silakan pimpin doanya karena Ryan sudah datang lebih awal daripada teman-temannya yang lain. Silakan Ryan pimpin doa belajar. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, untuk mengenang para pahlawan, menghargai jasa para pahlawan. Semua berdiri dulu. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Ibu semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kenapa saya ini? Ada kabarnya cukup kelas? Kenapa? Sakit? Oh iya sakit. Siapa sayang serius? Ini ada dua berarti ya. Ya semoga teman kita yang sakit itu diangkat penyakitnya, dia besok sudah sembuh, bisa kembali hadir bersama-sama dengan kita belajar di sekolah. Oke. Oke, sebelum belajar seperti biasa ada peraturan-peraturan kelas yang kita terapkan seperti biasa. Apa semua? Bermain di kelas. Apalagi? Tidak boleh jadi kalau mau keluar kelas harus minta izin. Oke, apalagi? Oke, tidak bisa membawa HP itu peraturan kelas yang kita buat sudah sebelumnya. Jadi setiap belajar kita selalu mengingatkan tentang peraturan-peraturan kelas. Dan peraturan kelas itu ada apa nih? Kalau diraba? Sanksi atau konsekuensi yang harus kalian lakukan karena sudah melanggar peraturan kelas. Oke. Untuk pelajaran kita pada hari ini yaitu materinya
mata pelajaran apa itu? Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia. Sebentar, berarti kita akan membuat suatu alat peraga yang berhubungan dengan sistem organ tubuh manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak, dan yang kedua menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan, kayaknya ini semua kepada tegang. Jadi kita melakukan yang namanya dulu teknik stop, ya, atau berhenti sejenak semua. Di kursinya nanti ikut apa yang diarahkan di video yang akan Ibu putar. Oke? Semua di tempat duduknya rileks. Jangan dulu pikir-pikirkan yang lain-lain. Ya. Mari kita sama-sama mendengarkan video. Dan kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk sedia. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk dan menunggu, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi saat bernafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dada, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas.
kanan. Silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih relax. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah nih ya, sudah lagi sudah. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan pelajaran yang sebelumnya itu tentang sistem pernafasan. Kita bernafas dengan hidung. Nah, ini kita masuk lagi ke organ tubuh. Coba Ibu mau tanya, sebutkan, kamu pilih salah satu hewan dan tirukan gerakannya. Apa? Kucing hewan? Angkat tangan. Apa hewan apa? Kucing. Ya, kucing. Bagus. Kucing. Apa lagi? Apa Kenzi? Kodok. Bagus Kenzi. Apa sih Pak? Burung. Nah, coba dari yang sudah disebutkan semuanya tadi, tirukan gerakannya. Kalau kalian bagaimana gerakannya? Melompat. Bagaimana kalian melompat? Coba semua ibu mau lihat. Bagaimana gerakan melompat? Gimana gerakan melompat kodok? Jadi kalau kodok bergerak dengan cara lompat. Sekarang tadi ada cara bergerak apa tadi? Burung. Kalau burung bergerak gimana? Terbang. Apa lagi tadi? Kucing. Kalau kucing apa dia bergerak? Dengan cara mana? Berjalan. Bagaimana berjalan? Kucing oke. Semua sudah hebat, ya? Sudah tahu. Jadi jangan cuma ditahu kucing berjalan, tapi dia bukan berjalan. Kucing berjalan. Jadi makanya itu jangan kasih bertanya nanti tadi kodok melompat, tapi tidak tahu gerak dari melompat. Makanya ibu suruh praktekkan caranya. Jadi itu cara-cara hewan bisa bergerak. Nah, kalau kita manusia, bagaimana cara kita bergerak? Jalan seperti tadi bisa berjalan. Apakah manusia bisa juga terbang? Ya. Karena tidak punya sayap. Itu. Jadi apa lagi? Apa? Apa Yusuf? Hewan apa lagi Yusuf? Bebek. Bebek bergerak dengan cara apa Yusuf? Berjalan. Kalau dia di air apa berjalan? Nah itu cara-cara hewan bisa bergerak. Oke. Kemudian
Di sini ibu akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Ada 3 kelompok. Ya, sebelumnya ibu sudah lihat cara-cara atau gaya belajarnya kamu. Jadi ibu bagi di sini ada 3 kelompok. Sebentar nanti di sini ya, ada 3 kelompok. Ada kelompok yang visual, ada yang kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Silakan dikeluarkan alat dan bahannya untuk kita membuat alat peraga ya. Sebelumnya kan sudah ibu informasikan, ibu beritahukan bahwa alat-alat yang dibawa apa saja. Oke. Nah di sini di kertas ini masing-masing yang membuat ya. Ya, masing-masing dulu membuat ya alat peraga. Oke. Ibu bagikan ini. Mas, boleh. Oke, silakan dibuat. Ya, di situ sudah ada alat dan bahannya, karton, alat tulis, gunting, sedotan, benang, dan selotip. Ya, isolasi. Silakan digambar replika tangannya. Kita membuat replika tangan. Tangan sendiri, bukan tangannya teman, tangan orang lain ya. Tangan sendiri. Silakan dibuat di karton. Jangan kepekas. Gambar dulu tangannya. Masing-masing karton. Ya. Pas di udah dia sudah sampai. Ayo sudah. Sudah digambar, digunting sesuai dengan garisnya. Kalau sudah digambar tangannya, gunting sesuai dengan garisnya. Iya, gunting. Ada petunjuknya di
Iya, itu sudah. Ini sudah. Sudah kita. Makan waktu. Itu penting. Kami makan. Itu mana nanti katakan? Kenapa apa kalau tidak bisa banyak kita yang mana? Tidak mau kalau tidak mau kamu. Kasih uang sedikit, ya jangan jarinya ditutup. Masukkan barang ke dalam masing-masing surat seperti gambar berikut. Oh ya. Bisa seluruh benang diundur dari menjadi Langsung gunting saja. Itu sudah digunting? Yang sebelah sana sudah? YouTube-nya mana? Gunting sudah. Ada semua tugasnya, ada semua pekerjaannya. Ya kan? Boleh. Itu kan ada tali, ada sedotan. Nanti sebentar di siang KPD-nya kita lihat dulu video yang akan ibu tampilkan. Dilihat. Pada kesempatan kali ini kita kembali pada segmen ringkas, ringan, mungkin, dan mengasihkan. Dan pada ringkas kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sahabat, sudah siap ya untuk belajar bersama Mr. Klik? Sahabat semua yang belum subscribe channel Mr. Klik, segera subscribe agar sahabat semua mendapatkan update video-video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, sahabat, kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Bagian pertama, kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua, kita akan membahas tentang sendi. Dan bagian ketiga, kita akan membahas tentang otot. Oke. Jadi lihat di situ, sistem gerak pada manusia itu ada 3. Yang pertama tulang, sendi, dan otot. Nah itu gunanya kamu membuat replika tangan itu di situ semua, ya. Ada yang sendi, ada yang masuk tulang,
Yang masuk tulang itu apa di situ? Kemudian sendi dan ada otot ya. Jadi ada 3 dalam sistem gerak manusia. Kita lanjut lagi. Minta perhatiannya dulu ke video semua. Sebentar. Bisa. Oke. Tadi sudah kita punya kesepakatan kelas. Ya. Diingat kesepakatan kelas yang kita sudah buat sebelumnya. Boleh kita lanjut? Boleh. Silakan disimak selanjutnya. Langsung saja, kita akan membahas bagian yang pertama. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah itu baby beauty. Kenapa jadinya? Aduh. Tulang. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Ketika kita ingin berjalan, berlari, melompat, itu karena ada sistem gerak. Dan tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Apa alat gerak pasif? Di sini tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, sahabat semua, kita akan belajar di sini berbagai fungsi tulang bagi manusia. Fungsi tulang bagi manusia yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, tulang menjadi tempat melekatnya otot. Atau di situ yang melekat adalah otot rangka. Yang keempat, tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tulang sebagai penghasil sel darah merah. Di sini, sel darah akan diproduksi di sumsum tulang. Untuk mengenal tulang, kita pahami dulu tentang 2 jenis tulang. Ada tulang rawan dan juga tulang keras. Sahabat bisa perhatikan, di sini tulang rawan contohnya adalah tulang hidung, tulang telinga, ujung tulang rusuk, dan juga was-was tulang belakang. Berbeda dengan tulang keras. Di situ ada tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang lengan. Bedanya apa, sahabat? Tulang rawan lebih lunak dibanding tulang keras. Secara sederhana seperti itu, sahabat. Nah, kita akan membahas secara lebih detail berdasarkan penyusun tulang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan adalah tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan, dan di sini tulang rawan mengandung lebih banyak kolagen dan sedikit kalsium, sehingga tulang rawan bersifat lunak. Berbeda dengan tulang keras, jenis tulang ini disusun oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang. Tulang keras mengandung lebih banyak kalsium dan sedikit kolagen. Nah, menurut bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk, sahabat. Ada tulang timpang, tulang pipi, tulang pendek, tulang tabrakan, dan tulang sesamoid. Contohnya, sahabat bisa perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, nah perhatikan juga ketika tulang sudah membentuk sebuah rangka. Jadi tulang-tulang ini akan membentuk sebuah rangka, dan pada manusia dibagi menjadi 3. Ada rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka utara. Rangka tengkorak tentunya sahabat pegang kepala, sahabat semua nih. Dan di situ di dalamnya ada rangka tengkorak. Berbeda dengan rangka badan yang menyusun badannya di sini tanpa anggota gerak ya. Jadi kalau anggota gerak itu ada tulang yang ada di lengan, paha, dada, betis, dan kering. Ini tulang anggota gerak. Sahabat akan bisa melihat penjelasannya lebih detail di video Mr. T tentang tulang yang bisa diklik di sebelah kanan atas video sahabat semua. Tapi sebelumnya, sahabat akan uji dulu pengalaman sahabat tentang tulang.
Supri akan membacakan pertanyaannya. Pada struktur tubuh manusia terdapat macam-macam bentuk tulang yang menyusun rangka. Pertanyaannya, mengapa tulang paha berbentuk tulang pipa dan bukan tulang pipi? Tuliskan jawaban sahabat di kolom komentar. Bisa ditunggu ya. Oke, kita akan lanjut di Oke. bagian yang kedua. Bagian kedua. Oke, bagian yang kedua itu sendi. Nah, kita masih ke bagian yang pertama tadi. Kita fokus masih yang bagian pertama tentang tulang. Di sini akan dibagikan per kelompoknya, KPD-nya. Ini per kelompoknya tidak ada yang sama tugasnya ya. Oke, di kelompok apa tadi nih? Kelompok 1, kelompok apa? Visual ya. Oke, ini hanya khusus. Ini nanti ada bagian rangka manusia. Boleh dipasangkan di mana nanti tulang-tulang ini ya. Nanti didiskusikan sama temannya. Dan bagi iya. Oke. Kemudian ini yang kelompok 2 apa? Auditori. Ya, ini dengan fungsinya ya. Khusus ini sudah ada bagian-bagian tulangnya dengan fungsinya ya. Fungsinya ada tadi fungsi-fungsinya sudah dijelaskan di video. Silakan di nanti di tadi. Oke. Dan yang ini kalian hanya menentukan tulang-tulang yang nanti ini tinggal ditempel di bagian atas ini. Nah, boleh diskusikan dengan teman kelompokmu, baru satukan nanti tulang aja ya, membentuk sebuah rangka. Ya, boleh ditempel ini. Kuning. Iya, yang sudah jadi, yang sudah jadi. Iya, berbagi saja trennya. Mana? Nah, yang itu dulu didiskusikan. Sebentar. Sudah boleh, Kazem? Ketua kelompoknya Kazem. Oke. Ya, nah ini kelompok yang ada yang dengan fungsinya ya. Nanti tinggal dipilih fungsinya, langsung dengan tulangnya di situ. Mana anunya? Ya. Atau lucu. Kalau siapa Kazem? Gigi saya. Siva, bagi sedikit karton, Siva. Beda kartonnya kamu situ. Nah, setelah mengerjakan baru dipresentasikan di depan ke kelompok ya. Iya, itu langsung tempel satu sekaligus di atasnya. Kenapa gitu? Lemon lah, lemon. Lagi dulu lemon. Mana lemon? Bahaya. Ini dibilang itu susah lagi di mana itu. Nah, sudah saya tahu apa tadi. Oke, ini di sini. Sudah ada lemnya kamu? Ini. Ini lem sedikit-sedikit saja, jangan banyak. Thank you.
tahu berapa? Masih lah kau. Udah yang podcast tahu. Ibu, gas-gas ini kenapa digunting? Batasnya garis-garis itu. Saya lagi mau gunting. Itu gunting ya? Gunting sana. Kau Yang begini. iya, langsung tempel di sana. Gunting lagi. Nanti tinggal kalian tempel yang mana duluan? Kampusnya kelompok kerja itu. Wir, kasihkan Zelika juga gunting. Biar Zelika juga. Tahu usah. Tidak usah gunting begitu sekali. Karena biasa dia tadi besar. Kenapa dia gunting lagi? Biasa dia gunting besar. Biasa dia guntingnya besar. Ibu gak bikin Iya. Tempel. Cepat. Tempel. Mana yang dikasih? Tempel. 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 Iya, jangan dikerjakan. Kalau kamu kerjakan, kamu tidak berbuat. Memang semua juga. Buka saja. Wih, baru mana tuh kaki? Tulisannya Terserah. Penting jadi. Mana? Biar tiga kasih lagi sedikit balik. Buka. Kenapa?
Kan ke bawah apa Raya? Bagus-bagus ada yang dikasih gila. Tengkorak tadi, tengkorak ini. Padahal tadi ada nih. Nih, tulang aja ini sini. Raya gua aja cuma bilang tulang. Terus bicara sih. Ada. Ini mendungnya otaknya. Belum menoleh, tegir. Jadi urusan aku bang. Kamu mana gini? Atika taruh kayak gini. Yang lainnya di depan sini, ya. Siapa tahu ada yang salah penempatan tulangnya? Ya, yang lain perhatikan. Di depan, semuanya sama kelompok lain. Jadi nah, itu tulang tempurung, harapan ayah. Oke, di sini. Mana di keselian?
Umi. Nah, selanjutnya apa lagi? Sokongan, fungsinya sokongan dan pergerakan. Tangan. Terakhir, kemudian ulang kaki. Yang terakhir, Ulang kaki berfungsi sokongan dan pergerakan. oke. Itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan anggota kami. Di sini ada Rika, di sana ada Yusuf, dan Sela, dan di sini ada Alia. Yang sudah apa namanya? Sudah yang pusat bercanda di rangkanya mereka tinggal menentukannya apa semua itu? Ada berapa semua itu? Sebut sedikit. Mana? Ditunjuk. Mana Yusuf? Kasih kuat Yusuf. Yusuf bisa. Mana? Kaki. Tulang jari kaki. Oke, itu tulang jari kaki. Oke, itu saja. Oke, silakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah mendapatkan materi pada hari ini. Ibu akhiri saja pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, boleh diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rekan saya Ibu Rizka Jayanti akan melakukan coaching pasca observasi yang telah dilakukan Ibu Rizka. Ibu Rizka memperkenalkan diri, silakan. Terima kasih Ibu Fitri. Perkenalkan, saya Ibu Rizka Jayanti. Yang sebelumnya sudah dilakukan pra dan observasi. Hari ini tindak lanjutnya terakhir pasca observasi yang akan dilakukan.
Oke, baiklah. Terima kasih Bu Rizka. Hari ini kita akan melakukan coaching. Kira-kira dari observasi yang sudah Ibu Rizka lakukan kemarin, apa yang berhasil dengan baik dalam proses pembelajaran? Oke, untuk yang berhasil dengan baik dalam proses pembelajaran kemarin di observasi itu ya, alhamdulillah tujuan pembelajarannya telah tercapai. Kemudian suasana belajar di kelas itu anak-anak sudah merasa nyaman dengan adanya pemberian tugas, mereka sendiri yang yang mengerjakan sendiri, baik itu mengerjakan LKPD masing-masing maupun dalam kelompok diskusi mereka. Kemudian dapat juga membangkitkan rasa ingin tahu siswa tersebut, bagaimana cara-caranya membuat alat peraga sederhana tuh. Kemudian materi-materi yang diberikan dapat dikuasai oleh siswa. Oke, terima kasih. Jadi apa ya tujuan coaching kita hari ini? Tujuan coaching kita hari ini saya untuk merefleksikan hasil yang sudah kita dapatkan dari observasi yang sudah kita lakukan, dan untuk mengetahui juga tindak lanjut apa yang saya lakukan ke depannya untuk pembelajaran selanjutnya, apa yang masih kurang. Kemudian tadi Ibu sudah sempat katakan bahwa siswa sangat antusias dengan pembelajaran yang Ibu sajikan. Jadi kemudian bagaimana cara murid berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu sajikan? Apakah mereka aktif atau cenderung pasif? Iya, alhamdulillah antusiasnya semua siswa itu mereka sangat aktif. Ini dari mungkin penggunaan metode yang digunakan ya. Kemudian kita menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Ada yang bagian, kan saya mengelompokkannya itu ada 3, jadi nanti tiap kelompok itu untuk LKK-nya sendiri atau hasil yang mereka tampilkan nanti pada saat presentasi kelompok itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan belajarnya mereka sendiri ya. Beda, ada yang memang tingkat sedang, tinggi ya. Ada kan dalam satu kelas itu kan tidak sama semua daya serapnya siswa atau pemahaman, jadi ya saya mengelompokkannya itu. Nah, dari metode-metode yang Ibu lakukan, mungkin ada tantangan utama yang dihadapi selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode itu? Ya, tantangannya di sini itu durasi waktu itu ya. Anak-anak itu masih agak dalam mengerjakan tugas maupun LKK atau LKPD itu, kalau tidak ini waktunya, kalau tidak waktu yang kita berikan itu harus betul-betul pas. Kalau tidak mereka lama sekali mengerjakan. Jadi memang kayaknya tantangannya memanage waktunya, kita itu harus lebih efisien. Jadi di sini tantangan utamanya adalah waktu yang untuk Ibu bagaimana waktu yang sudah ditentukan dalam pembelajaran itu harus tepat dilaksanakan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tantangan tadi itu yang merupakan tantangan itu, bagaimana kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk menempatkan waktu seperti yang Ibu katakan, menempatkan waktu dalam kegiatan inti yang siswa lakukan itu, apa tindakan Ibu ke depannya untuk bisa menempatkan waktu dalam proses kegiatan inti itu? Di sini untuk mungkin pembelajaran selanjutnya saya tidak terlalu memadatkan kegiatannya mereka.
seperti itu kan kayak yang saya lakukan kemarin, membuat alat peraga sederhana. Bagaimana kan di sini materi itu tujuannya itu mereka mengetahui bagaimana sih manusia itu bisa bergerak. Membuat alat peraga itu butuh waktu, masih anak-anak, namanya anak-anak mengerjakan, jadi kita waktunya itu kita kita pikirkan terlebih dahulu, oh kira-kira waktu untuk anak-anak yang cocok untuk mengerjakan membuat alat peraga itu berapa menit. Jadi itu yang sebenarnya harus saya pikirkan. Tidak cukup waktu hanya 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Mungkin bisa ke depannya kalau dalam membuat alat peraga begitu 3 kali 30 menit boleh. Itu yang saya, karena saya sudah itu saya pikir kemarin, oh ini kayaknya bisa waktu, ternyata tidak. Jadi untuk kedepannya waktu itu yang harus saya pikirkan, karena proses anak-anak mengerjakan itu kan yang lama. Belum lagi berdiskusi, hasil dari diskusinya mereka akan dipresentasikan lagi apa semua yang mereka dapatkan. Jadi intinya dengan bagaimana memanage waktu dan kegiatan itu ya Bu. Kemudian apakah pada bagian dalam materi ada yang perlu dipahami oleh murid? Jika itu ada, kira-kira apa yang dilakukan untuk memperbaiki? Alhamdulillah materi-materinya itu dapat diserap dengan anak-anak karena tidak terlalu meluas. Dia hanya saya ambil kan di bagian rangkanya saja, jadi hanya menyebutkan, belum kan itu saya tidak ambil secara keseluruhan bahwa itu rangka dan otot, kita tahu bersama itu materinya, tapi saya hanya fokus ke rangkanya saja dulu, karena kalau dirangkum secara keseluruhan tiga-tiga saya ambil, anak-anak bisa pusing, aduh mana ini rangka, mana ini otot, mana itu sendi. Jadi saya cuma fokus ke bagian rangkanya dulu. Di rangka itu tadi kan ada beberapa tulang, jadi mereka yang fokus di bagian tulang-tulang ini ya, gitu. Jadi saya itu mengambil materi yang memang hanya khusus anak-anak, yang ini saja yang khususnya dulu, jangan dulu meluas. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya yang lain lagi. Yang penting tujuan pembelajaran yang kita sudah tercapai. Jadi Ibu memilah dari materi yang ada itu, Ibu memilah bagian pertama, kemudian nanti selanjutnya Baru saya jelaskan lagi. kemudian dari pengamatan Ibu terhadap ini, bagaimana pengembangan kelas selama pembelajaran? Apakah semua siswa itu betul-betul latihannya ke kelompok yang produktif, atau ada siswa yang maksudnya belum terlalu aktif pada kelompok? Ya, alhamdulillah juga di kelompok itu masing-masing saya sudah membagi peran-peran ya, supaya dalam satu kelompok itu tidak hanya siswa-siswa yang yang beberapa saja yang aktif. Mereka sudah dapat bagian-bagian sendiri. Oh, saya bagianku ini, nanti saya ini bagianku ini menempelkan atau menghubungkan gambar-gambar. Saya ini bagianku di bagian fungsinya. Kan itu masing-masing mereka sudah dalam satu kelompok itu mereka sudah bagi. Oh, saya ini nanti tugasku, ini nanti tugasku. Jadi itu tadi alhamdulillah antusiasnya mereka itu kalau kerja kelompok yang penting mereka sudah tahu jadi tidak dalam satu kelompok itu tidak hanya yang itu satu atau 2 orang saja yang menonjol, semua ikut berpartisipasi untuk menampilkan hasil kelompoknya. Begitu juga dalam kegiatan presentasinya nanti, siapa mereka sudah menentukan siapa yang akan memaparkannya gitu. Kemudian dari yang Ibu katakan tadi
daya tangkapnya yang cepat, saya memberikan dengan soal-soal yang lambat gitu. Jadi betul-betul kebutuhan belajar siswa itu harus terpenuhi kan. Jadi ada melakukan ini siswa yang sedang tadi tapi dalam prosesnya sendiri saya di situ langsung kayak untuk visual, kinestetik dan auditori saya seragamkan. Jadi tidak saya berikan satu-satu untuk kegiatan intinya. Saya langsung karena biasa anak-anak bagian visual kayak diperdengarkan, diperlihatkan. Biasa yang lain itu kami yang kenapa tidak itu. Jadi saya menggunakan ketiga ini sekaligus. Untungnya kita bisa memanage waktu tadi. Yang ketiga tadi itu kita lakukan secara bergantian dengan tidak memakan waktu, supaya anak-anak juga tidak saya yang dari yang saya dengar dan yang dari saya lihat dan yang dari saya lakukan, mereka bisa asalkan tiga walaupun saya sudah menciptakan mereka sesuai dengan belajar. Kemudian bagaimana caranya ibu mengevaluasi hasil belajar murid dari penilaian apa yang dilakukan dalam pendekatan pelajaran. Penilaian sendiri yang jelas ada individu dan juga yang untuk klasikalnya individu dan untuk kelompoknya. Dari individunya tadi dia keterampilannya dalam membuat alat peraga tadi itu alat peraga sederhana. Kemudian kalau untuk di kelompok sendiri itu partisipasinya, kerjasamanya dengan kelompok, aktifnya dalam kelompok itu menjadi penilaian semua. Dan keterampilannya dengan sikapnya bekerja sama dengan temannya, pengetahuannya dari penjelasan yang baik. Jadi ketiga penilaian ini digunakan. Jadi dari yang saya lihat dari ini semua yang kita sudah waktu yang sudah ditentukan. Tadi untuk tindak lanjut ke depannya itu saya akan melakukan tanya jawab dulu dengan siswa. Kira-kira ya kalau kita mengadakan membuat sesuatu membuat pelajaran yang ke depannya kan kegiatan yang akan kita lakukan waktunya itu dari kegiatan sehari punya anak-anak. Kalau membuat itu pasti agak lama. Jadi dari pembelajaran observasi kemarin saya bisa melihat ternyata untuk anak-anak mengerjakan ini lama. Jadi untuk kedepannya nanti khusus di pengerjaan buat membuat alat peraga itu saya satu kali pertemuan, dan untuk selanjutnya pertemuan lagi. Karena itu waktu tadi kalau mau disatukan, apalagi kalau saya mau memasukkan lagi tambahan materi seperti tadi, saya tidak membagi rangka otot dan sendi, tambahan. Makanya dari itu saja saya sudah ternyata dari pembagian materi tadi saya sudah menganggap sudah cukup waktu. Jadi mungkin saya taruh di pertemuan selanjutnya. Pembuatan media pembelajaran yang sederhana saya kasih lain juga waktunya gitu. Waktu itu jadi baru
di modul ajar itu memang harus saya lebihkan di kegiatan inti supaya lebih tercover semua kegiatannya. memilah-milah materi sehingga kegiatan yang dilakukan anak-anak tidak terlalu banyak sesuai dengan materi yang dibagi tadi. Jadi kira-kira kesimpulan apa yang akan ibu ambil ke depannya dari pembelajaran yang selanjutnya? Oke, untuk tindak lanjut ke depannya juga itu saya melakukan banyak pendekatan kepada murid, kemudian kita harus mengetahui juga minat-minat murid, terutama yang pas dapat sudah selesai observasi ini, minat murid untuk mengerjakan keterampilan, ya salah satunya tadi membuat keterampilan itu sangat antusias. Nah, berarti di pembelajaran selanjutnya dimasukkan itu, tapi jangan tidak yang membuat yang durasi waktu yang lebih lama. Mungkin ada yang paling sederhana yang bisa mereka buat, karena yang dari mereka buat itu lebih mereka cepat menangkap daripada yang cuma menulis saja atau membaca. Itu kayaknya anak-anak kognitifnya itu mulai dari keterampilannya dulu baru ke kognitifnya. Kalau mereka sudah lakukan berarti sudah dalam mereka ingat. Karena kalau cuma tidak mereka lakukan, kebanyakan itu banyak yang menghayal. Itu saja. Jadi untuk pembelajaran kedepannya banyak melihat dari hasil observasi kemarin. Dari apa kekurangan dari observasi dan itu yang akan kita kemudian banyak berdiskusi dengan siswa ya. Jadi kira-kira kapan ibu akan melaksanakan hal itu? Insya Allah pertemuan selanjutnya di minggu kedua dalam belajar, bukan hanya dalam pembelajaran IPAS ya yang saya lakukan, di pembelajaran mata pelajaran yang lain juga kita lakukan seperti itu. Jadi mulai minggu depan ini Bu ya, ibu akan melakukan seperti apa yang jadi oke ibu, kalau ibu sudah melakukan nanti saya akan buka lagi perkembangan dari apa yang sudah ibu lakukan sehingga dapat dapat menyelesaikan permasalahan dengan mulai sekolah. Oke Ibu Rizka, jadi hari ini selesai sudah Ibu Rizka akan melaksanakan tindakan dari apa yang menjadi kedepannya ya, dari menjadi rencana Ibu ke depannya tentang pembelajaran ini. Terima kasih Ibu Rizka. Terima kasih juga Ibu Fitri. Dari hasil coaching ini tadi ada gambaran apa yang akan saya lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Nanti kita bincang-bincang selanjutnya ya dengan apa perkembangan yang sudah Ibu Rizka lakukan. Terima kasih Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.